Bentar ya, saya. Halo, saya terdengar ya? Terdengar Bapak. Baik, hari ini itu adalah di tempat saya terdengar berisik nggak? Ada suara-suara orang menggergaji atau apa nggak? Nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Nah, saya sambil ngawasin mahasiswa teman kalian seangkatan kayaknya nih, yang kuliah workshop matematik. Jadinya sambil ngawasi mereka kerja. Baik, kita mulai saja. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-7. Jadi sebelum eh, kita membahas soal, ada 3 soal ya yang ada di Google Drive tersebut yang mungkin nanti akan kita bahas, yaitu yang PR 12C ya, 12C. Oke, saya share dulu. Terakhir kemarin materinya apa? Titik pada bidang ya. Titik pada titik sudah, titik pada garis sudah, titik pada bidang sudah. Nah, sekarang garis sekarang. Garis pada garis dan garis pada bidang. Nah, ada 2 ya. Yang pertama garis dulu. Garis. Kedudukan 2 buah garis. Nah, berarti antara garis dengan garis ini. Jadi kalau kita ingat di mata kuliah geometri ruang, 2 buah garis itu posisinya ada 3 kemungkinan ya. Jadi yang pertama itu garis yang saling berpotongan. Jadi kalau 2 buah garis berpotongan, artinya apa? Artinya yang pertama dia terletak pada satu bidang. Itu konsep yang pertama yang harus kalian pahami. Jadi 2 garis itu terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan. Ada satu titik persekutuan. Jadi kalau 2 buah garis itu berpotongan, 2 garis itu berpotongan, maka 2 buah garis itu terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik potong atau satu titik persekutuannya yang disebut dengan titik potong. Kemudian posisi yang kedua, tadi posisi pertama adalah 2 buah garis berpotongan. Posisi kedua sekarang, kedua yaitu 2 buah garis yang saling sejajar, saling sejajar. Yang ini. Jadi 2 buah garis sejajar itu yang pertama pasti terletak pada satu bidang dulu, sama kayak berpotongan, dan tidak memiliki titik persekutuan, dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Nah, nanti ada istilah 2 buah garis yang berhimpit ya, berhimpit. Kalau berhimpit itu hampir sama kayak sejajar, tapi titik persekutuannya di sepanjang garis tersebut. Tapi yang dimaksud di sini adalah 2 buah garis sejajar itu adalah 2 buah garis yang terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Itu ya. Yang dimaksud di sini bukan berhimpit. Kalau berhimpit itu satu buah bidang terletak pada sebuah bidang dan titik persekutuannya di sepanjang garis tersebut. Dan yang ketiga, posisi ketiga itu 2 buah garis yang bersilangan. Hampir sama, eh ya ini konsepnya hampir mirip ya. Jadi kalau dilihat sekilas itu bersilangan itu
kalau kita lihat dari atas mungkin seperti berpotongan, tapi dia tidak mempunyai titik titik persekutuan ya. Jadi hampir sama kayak berpotongan juga hampir sama kayak sejajar. Jadi dua buah garis yang bersilangan itu yang pertama dia tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Itu yang pertama ya. Syarat pertamanya seperti itu. Jadi dia tidak mungkin terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Jadi kedudukan dua buah garis hanya ada tiga kemungkinan yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, dua buah garis yang berpotongan, dua buah garis yang sejajar, dan dua buah garis yang bersilangan. Nah, sekarang cara melukisnya, bagaimana sih cara melukis eh, bidang-bidang tersebut? Sorry, garis-garis tersebut. Ntar saya mau. Jadi kalau dua buah garis berpotongan, itu dua buah garis akan berpotongan di sebuah titik apabila dua garis tersebut terletak pada sebuah bidang. Nah, ini tadi konsep yang sudah saya sampaikan di awal. Misalkan ada dua buah garis M dan L berpotongan di titik P. Nah, kalian bayangkan aja dulu tuh, M dan L berpotongan di titik P. Maka, jika M dan L itu saya proyeksikan ke bidang proyeksi pertama atau bidang H atau yang ke lantai, maka M1 dan L1 berpotongan di P1. M2 dan L2 berpotongan di P2. M3 dan L3 berpotongan di P3. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau M dan L berpotongan di titik P, nah, berarti proyeksi-proyeksinya juga pasti berpotongan. Nah, kalau kalian lihat contoh gambarnya seperti ini, jadi ada M1, L1 yang di bawah, yang warna biru. Nah, ini M1, L1 berpotongan di P1. M2, L2 berpotongan di P2. M3, L3 berpotongan di P3. Contoh lain misalnya, nah kalau gambar ini apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana posisi M1, L1 dan M2, L2? Masih bingung nggak yang dimaksud gambar ini? Masih bingung ya? Yang atas ini masih bingung nggak cara melukisnya? Jadi cara melukisnya tadi ingat syarat sebuah bidang itu eh sorry, syarat dua buah garis itu berpotongan, maka yang pertama harus ada bidangnya dulu. Bidang yang memuat kedua garis tersebut. Ya. Bidang yang memuat dua garis tersebut. Kalau tidak ada bidangnya, ya nggak bisa dilukis titiknya. Ya, contoh, nih contoh saya pakai GeoGebra. Oh, konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu. Share screen.
Jadi misalkan ada dua buah garis ya. Nih, dua buah garis ini garis M, ini garis L misalnya. Kita nggak tahu apakah itu garis itu berpotongan atau enggak gitu kan? Karena nggak ada titik potongnya. Memang kelihatannya berpotongan, bisa aja dia bersilangan, ya. Bisa aja dia bersilangan kan? Kalau dilihat dari atas kan seperti bersilangan. Nah, supaya dia kita tahu dia berpotong atau enggak, buat dulu sebuah bidang yang memuat garis M dan L itu. Nah, bidangnya apa ya? Bidangnya sembarang aja, tapi dengan syarat memuat M dan L. Kalau dia sudah ada sebuah bidang yang memuat kedua garis itu, maka otomatis kedua garis ini berpotongan di titik P misalnya. Itu ya, paham ya? Atau mungkin kalau pakai bangun ruang, dua garis berpotongan. 3D. Hmm. Misalnya saya ambil garis sembarang nih di sini. Oh, nggak bisa, harus ada bidangnya dulu ya. Misalnya ada dua buah garis nih, garis M dan L. Misalnya garis M-nya yang merah, garis L-nya yang biru. Oh, kebalik. Ini yang merah sekarang. Nah, ada dua buah garis nih, M dan L. Apakah kedua buah garis itu berpotongan? Kalau pakai GeoGebra tadi sebenarnya bisa langsung ketahuan ya. Karena kalau dalam bangun ruang kita harus melukis bidangnya dulu. Nah, kalau sekarang kan teorinya bidangnya kita tidak tahu, garisnya yang kita tahu. Ini ada dua garis nih, garis merahnya M, garis birunya L. Ini misalnya garis M, yang merah M, yang biru L. Untuk melukis proyeksi dari eh, kedua garis yang berpotongan ini, dia kan udah berpotongan nih ceritanya ya. Kalau pakai GeoGebra itu bisa langsung ketahuan di sini. Ini misalnya titik P. Ini titik P. Ya, titik P. Itu ya. Kita harus melukis dulu bidang yang memuat kedua garis itu. Nah, coba kalian lihat. Di bawah sini, yang di bawah H itu, misalnya ini titik A gitu ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Kalian kan pasti ingat cara melukis sebuah bidang melalui tiga titik ya. Kemarin kan udah dibahas tuh berapa kali. Nah, cara melukisnya bagaimana? Cari titik-titik tembusnya. Oh, ada titik tembus
Satu, dua, gitu ya. Tembus nih. Kemudian di mana lagi ada C, ada D. Cara melukisnya nggak mana ya gampang, tinggal hubungkan aja nih. A ke B dihubungkan. A ke B dihubungkan, cara melukisnya. Nah, dia berpotongan nih di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian hubungkan titik potong itu antara ketemu di Z-nya di sini. Kemudian hubungkan ke sini. Nah, ketemulah sebuah bidang yang namanya bidang segitiga. Nah, itu bidangnya yang warna coklat. Ya, bidangnya warna coklat. Bisa hidden nih. Dan disembunyikan. Kalau saya proyeksikan, masih ingat kan memproyeksikan kan? Misalnya garis M nih, saya proyeksikan ke bidang H. Nah, otomatis titik A-nya tetap karena dia pada bidang H. Nah, titik C-nya yang saya proyeksikan ke bawah. Pakai tegak lurus ya. Kalau di ruang ya, ya sejajar boleh. Sini. Ya. Kemudian saya hubungkan menggunakan garis. Nah, ini namanya M1. Lalu B1-nya yang mana? Oh, sama B1-nya ini. Saya koreksikan ke bawah. Berpotongan di sumbu Y. Hubungkan. Perpotongan antara, sorry, ini itu L1 ya. L1. L1. Perpotongan antara M1 L1 namanya P1. Ini namanya P1. P1. Bisa sembunyikan dulu. Saya sembunyikan. Garis proyeksi. Putus-putus. Tuh kelihatan kalau dari bawah seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sumbu di bidang H, kalau dalam lukis seperti ini gambarnya. Kalau di sumbu V, bidang V seperti ini nanti gambarnya. Di bidang Z, gambarnya seperti ini. Oke, ini belum selesai. Ini baru di bidang H. Tapi yang akan kita bahas itu sebenarnya kalau eh, suara saya terdengar ya? Halo? Oh ya sudah. Oke, yang saya lukis itu yang pada bidang-bidang proyeksi. Buat misalnya ini ada soal. Diketahui dua buah.
Nah, diketahui diketahui garis M dan L berpotongan di P, gitu ya. Garis M menembus menembus misalnya 3,0,4 dan 5,4,0. L menembus menembus berapa ini? 0,4,6 dan ini harus bersebidang dulu ya. Nggak bisa saya sembarangan ini. Kalau sembarangan malah nggak ketemu nanti ini. Atau saya langsung aja ya, tanpa koordinat dulu ya. Yang penting konsepnya dulu. Jadi ada jadi biasanya kalau di soal itu udah langsung diketahui ini. Ada dua buah titik, ada dua buah garis gitu ya, dua buah garis. Misalnya sembarang titik gitu. Ya, sebuah bidang dulu, sorry. Sebuah bidang. Nah, ini ada sebuah bidang alfa misal. Bidang alfa. Kemudian ada dua buah garis yang berpotongan. Misalnya berpotongannya di sini nih. Ada garis M dan ada garis agak beda dikit. Apa ini saya ubah ya ke sana aja. Nah, dia berpotongan di titik P. Kalau ini misalnya M gitu ya, ini M1, M1 yang di sini adalah L1. Ini berarti titik potongnya adalah P1. P1. Tentukan P2 dan P3 ya, otomatis sekarang harus tentukan dulu L2 dulu.
L2, kemudian M2 dari sini ya ke atas, ini ke atas. Jadi masing-masing titik ambil tegak lurus ke atas. Perpotongannya kalau ini ke sini, kalau bawah yang dengan sumbu X berarti ke bidang alfa 2, ini ke alfa 2. Saya gambar garis putus-putusnya terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Ini M1 itu ada dua titik gitu ya. Kemudian ini garis M2-nya. Nah, ini M2. Mungkin warnanya saya ganti warna merah aja biar terlihat. Itu M2. Lalu sorry, L1, L2, L3 mana? Atau sekaligus saya gambar M3 ya, biar biar sekalian garisnya. Itu M3. Ini M2 yang merah. Kiri atas itu M3. Sekarang tinggal melukis L1-nya. Sorry, L2, L3, L1 sudah tahu nih di sini. Ya, maka L2-nya mana? L2-nya sama nih. Saya lukis garis proyeksinya ke atas. Ini kan sudah tadi saya lukis gitu ya. Tapi kan nggak bisa langsung dilukis. Kita lihat dulu titik ujung satunya. Kita lihat, ini dari sini tegak lurus dulu. Ya. Hmm. Nah, sorry, ini langsung aja nih bisa. Ini adalah kan titik satunya pada sumbu Y ini ya. Berarti ini tinggal dilukis saja. Ini pakai warna hitam ya. Oh, sorry. Ini kok ke sini? Titik ujungnya di sini. Lingkarannya. Tadi kebanyakan. Nah, ini baru betul.
lurus. Ini sama kayak melukis garis pada bidang ya. Kalau kalian ingat materi yang sebelumnya, minggu kemarin, melukis garis pada bidang ini cuman udah gabungan, udah gabungan. Ini ke atas, L1, L2 yang mana? L2, L2 yang ini. L2 yang ini dari ujung yang satunya ke sini, ujung satunya ketemu ke sini, ini L2. Ya, agak bawahkan aja. Lalu L3-nya, L3-nya mana? L3-nya. L3-nya. Sekarang tinggal menentukan P2. Nah, P2 yang di sini, P2, kemudian P3 yang di sini. Ini L1, L3. Yang hitam itu L3. Ini L2. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Jadi yang perlu kalian pahami yang pertama, kalau untuk melukis titik potong pada sebuah garis, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah cara melukis bidang dulu, ya, cara melukis proyeksi bidang. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami bagaimana cara melukis garis pada sebuah bidang. Ini materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kan materinya kan garis titik pada garis, garis pada bidang. Nah, yang dipakai sekarang itu garis pada bidang dan eh, titik pada bidang. Tapi titik pada bidang nggak usah karena kan udah ada dua buah garis di sini. Seperti itu ya, kira-kira ya. Itu kalau berpotongan. Nah, kemudian ada lagi nggak? Oh, ada mungkin bidang alfanya yang lain. Nah, kalau dua buah garis yang sejajar, nah, tadi kan berpotongan ya. Ini contoh yang lain ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini contoh yang lain, dua buah garis M dan L berpotongan di titik P. Kemudian ada bidang alfa di situ. Nah, kalau kalian lihat di situ, bidang alfanya itu posisinya seperti apa? Ada yang tahu nggak posisi bidang alfanya kayak apa? Ada yang tahu posisi alfanya kayak apa? Manjang ke kanan ya, Pak? Ya, memanjang ke kanan. Atau dengan kata lain, dia tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus terhadap apa? Iya, Terhadap Pak. bidang bidang D ya, bidang D. Nah, kalau dia tegak lurus terhadap bidang D, mungkin gambarnya seperti ini nih. Dia memanjang ke kanan gitu ya. Ini garisnya dia sejajar.
Nah, seperti ini gambarnya kira-kira ya. Dia tegak lurus terhadap bidang D yang di tembok sebelah kiri, ya kan? Dia tegak lurus terhadap bidang D. Jadi kalau ada objek apapun yang terletak pada alfa ini kan alfa 2 gitu ya. Biar saya lukis lebih lengkap. Namanya alfa 2, ini alfa 3, alfa 3 dan alfa 1. Jadi kalau ada entah itu titik, entah itu garis, kalau saya proyeksikan terhadap bidang D, pasti jatuhnya pada alfa 3. Ya, misalnya ini ada sebuah garis, ya, sebuah garis. Kalau saya proyeksikan ke bidang D, dia pasti jatuhnya ke alfa 3 ya. Tuh, pasti ke alfa 3, pasti berhimpit proyeksinya itu, ya kan? Berhimpit seperti ini kira-kira. Nah, inilah kira-kira. Entah itu titik, entah itu garis, pasti jatuhnya di alfa 3. Nah, ada garis ini, itu dia berpotongan. Pasti jatuhnya di alfa 3. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Nah, maka gambar dari eh, contoh yang kedua itu tertulis M3 sama dengan L3 sama dengan alfa 3. Jadi nggak bisa kita menyatakan bahwa kalau M3 sama dengan L3 itu kan kelihatannya berhimpit ya. Kelihatannya berhimpit. Kita ngomong, oh dia itu sejajar. Ya belum tentu. Belum tentu sejajar. Kenapa? Karena posisinya memang dia tegak lurus. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain, misalkan pada bidang H atau bidang proyeksi yang pertama, ataupun pada bidang V, dia berpotongan. Oh, ya berarti dapat kita katakan bahwa M dan L itu berpotongan di mana di titik P. Nah, maka bisa dilukis P1, P2, dan P3. Gitu. Nanti kita ke contoh soal. Nah, ada dua buah garis yang sejajar. Nah, ini lebih mudah nih sebenarnya. Cara melukisnya sama. Jadi pada prinsipnya kalau dua buah garis sejajar, M dan L itu sejajar, maka kedua garis itu terletak pada satu bidang. Udah jelas, tadi sudah disampaikan. Proyeksi garis itu juga akan sejajar, yaitu M1 sejajar L1, M2 sejajar L2, dan M3 sejajar L3. Ya. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, M1 sejajar L1, M2 sejajar L2, M3 sejajar L3. Ini juga sama nih. Kasusnya sama hampir sama kayak yang awal tadi. Karena dia tegak lurus terhadap bidang D gitu ya. Maka M3 sama dengan L3 sama dengan alfa 3. Berhimpit juga. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang satunya, dari bidang H, M1 sama dengan sejajar dengan L1, M2 sejajar dengan L2. Jadi kalau dilihat satu sisi dulu nih ya, oh M3 sejajar L3 ya belum tentu. Dia itu dua garis itu sejajar, bisa juga dia berpotongan. Nah, kita lihat dulu proyeksi yang lain. Sama seperti di kehidupan sehari-hari ini sebenarnya ya. Kalau kita melihat suatu peristiwa gitu ya, kalau kita melihatnya dari satu sisi, belum tentu dia mencerminkan nilai kebenaran gitu ya. Kita perlu melihat peristiwa itu dari sisi yang lain. Apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti itu? Nah, konsep ini juga diadopsi ke bidang yang lain ya sebenarnya ya. Kita melihatnya dari tiga sisi kan ini. Mungkin kalau dalam penelitian nanti kalian mengenal istilah triangulasi gitu ya. Triangulasi, cross check data. Jadi melihat data itu valid atau enggak, salah satunya adalah menggunakan triangulasi. Kita lihat apakah dari sisi yang pertama dia benar, apakah dari sisi kedua itu benar,
Kalau dari dua sisi sudah benar, maka dapat disimpulkan dia itu benar. Oke, kita lanjut ke dua garis yang bersilangan. Dua garis bersilangan pada prinsipnya, nah ini yang agak berbeda sedikit nih. Garis M dan L bersilangan berarti keduanya tidak terletak pada satu bidang. Nah, jelas ya. Jadi proyeksi dua garis bersilangan tidak memenuhi syarat-syarat dua garis jajar dan dua garis berpotongan. Nggak bisa dengan kata lain, sulit kita melukis dua buah garis yang bersilangan, proyeksinya ya. Karena apa? Karena kita harus melukis dua bidangnya dulu yang berbeda. Ini contohnya nih, garis M dan L bersilangan. Tapi kalau kita lukis proyeksinya sepertinya berpotongan nih. Coba M1 L1 kan kelihatan berpotongan. M, M ini M2 L2 juga kelihatannya seperti berpotongan, tapi dia tidak berpotongan sebenarnya ya. Dia bersilangan. Kenapa? Karena bidangnya berbeda. Bidangnya berbeda. Kalian bisa melihat nggak itu bidangnya mana? M1 dan L1. Bisa melihat nggak bidangnya yang mana? Tidak terlihat ya, susah ya dalam ini ya. Bukannya tidak bisa dilukis, tapi ini memang dua bidang yang berbeda. Ini contoh lainnya ya. Eh, ada dua buah bidang, dia itu bersilangan gitu. Tapi kebetulan M2 dan L2-nya sejajar. Tapi M1 L1-nya sepertinya berpotongan, tapi dia tidak berpotongan. Gambar aslinya tidak berpotongan, dia itu bersilangan. Oke, nanti yang akan kita bahas banyak itu sejajar dan berpotongan. Ini bersilangan. Nah, sekarang kita ke latihan soal dulu. Latihan soal ini yang jadi PR sebenarnya ya. PR. Ada yang sudah mencoba, silahkan. Ini diminta melukis A2, tapi yang diketahui bidang alfa melalui titik 000, 320, 202. Titik A terletak pada bidang alfa tersebut. Jadi ada bidang alfa nih. Jika A1 320, lukislah A2 dengan dua cara. Nah, ini menggunakan materi yang mana? Ada yang tahu? Menggunakan materi yang mana? Kan titik ya. Titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang. Sama. Jadi pakai materi yang itu. Ini juga titik terletak pada bidang. Titik yang terletak pada bidang. Nah, pakai itu. Sekarang diaplikasikan yang nomor 4. Menggunakan eh, bidang segitiga. Segitiga ABC sekarang. Jadi ada segitiga ABC yang terletak pada bidang alfa. Jadi kalau seperti itu pada prinsipnya kalian sebenarnya diminta melukis proyeksi titik A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Kemudian dihubungkan masing-masing itu. Itu yang jadi proyeksinya. Oke, kita coba sekarang yang nomor satu. Ada yang sudah mengerjakan nggak nomor satu? Atau ada yang belum? Kalau nggak kita bahas ya, sama-sama ya. Soalnya itu, saya copy dulu, biar nggak bolak-balik kerja. Oh, kok gagal?
PR soal nomor satu ya. Cari please. Kok gak keluar gambarnya? Nah, ini soal. Bidang alfa melalui titik 0,0,0, 3,2,0, dan 2,0,2. Melalui titik 0,0,0 sudah, 3,2,0, X-nya 3, 1, 2, 3, Y-nya 2, Z-nya 0. Kemudian melalui yang terakhir 2,0,2. Sorry. Ini belum selesai. Ini kan 3,2,0 kan di tengah ya. Itu tengah, bukan titik itu. Nah, ini itu adalah titik yang dilalui oleh bidang alfa. Dan 2,0,2. X-nya 2, YZ-nya 2. Titik potongnya yang mana? Titik potongnya yang ini. Sembunyikan dulu titik-titik yang tadi. Ini saya kasih warna merah. Nah, sekarang bagaimana kalian melukisnya? Jadi, ada bidang alfa. Bidang alfa itu melalui ketiga titik ini. Seperti apakah bidang alfanya? Ada yang tahu nggak seperti apa bidang alfanya? Ada yang tahu bidang alfanya seperti apa? Tinggal dihubungkan saja yang sebidang. Jadi kalau mau bikin bidang alfa, cari dulu titik-titik yang sebidang. Oh, ini sebidang nih. Saya hubungkan. Ini saya hubungkan. Oh, jadilah ini alfa satu, alfa satu yang bawah. Kemudian yang atas alfa 2. Sama sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi ada bidang alfa, alfa satu, alfa 2, alfa 3-nya nggak bisa dilukis ya. Berarti itu kayak semacam segitiga yang serong ke kanan. Serong ke kanan segitiganya. Nah, kemudian yang diketahui adalah titik A1. A1-nya 3,2,0. 1, 2, 3. Oh, di sini ya. Ini A1. Kebetulan dia terletak pada bidang terletak pada alfa satu. Lalu diminta melukis A2.
Masih ingat kan garis utama pertama, garis utama kedua, ya, atau menggunakan garis sembarang. Ini kan dipintanya dengan dua cara. Cara pertama, cara pertama saya menggunakan kebetulan, nah kebetulan A1 itu terletak pada alfa satu. Kalau A1 terletak pada alfa satu, lalu titik A-nya sendiri terletak di mana? Ada yang tahu nggak? Silakan. Oh, pas nih A1-nya pada alfa satu. Lalu titik A-nya sendiri terletak di mana? Satunya kan udah pada bidang ya. Sudah pada bidang A1. Maka titik A-nya sendiri terletak di mana? Ya, pada A1 sendiri, ya kan? Berarti A1 itu sama dengan titik A. Ada titik A. Tuh. Lalu A2-nya mana A2-nya? A2-nya ini nggak usah pakai dua cara sebenarnya ya. Pakai satu cara langsung udah ketemu ini. A2-nya di sini. Hmm, di sini A2. Tuh A2. Bisa langsung lukis nih A2-nya. Kenapa? Karena A2-nya itu terletak, sorry. Karena titik A-nya itu sendiri terletak pada bidang alfa, sehingga A1-nya ya terletak pada alfa satu. A2-nya ya pada sumbu X. Bisa dibayangkan nggak nih bangun ruangnya? Atau perlu saya lukiskan gambar ruangnya seperti apa? Tadi diketahuinya 32000. Ya 3, ini 2, gitu ya. Ini sejajar. Dan satunya berapa tadi? Soal 202. 202. Oh, ini titik merah ini ya. Jadi bidang alfa itu melalui tiga titik merah ini. Kebetulan titik merah yang pertama 0,0 titik pusat, titik merah kedua pada bidang H, titik merah ketiga pada bidang V, gitu ya. Lalu bidang alfanya yang mana? Yang melalui tiga titik itu, ya otomatis
langsung. Mana ya? Membuat bidang. Tuh bidangnya. Ini kalau pakai GeoGebra langsung ya. Bisa kelihatan nggak? Atau saya nggak pakai itu, saya pakai yang manual aja. Bidangnya ya. Bidangnya tak terbatas. Nah, ini bidangnya nih. Ini bidang adanya cuman alfa satu yang di bawah alfa satu dan alfa 2. Kemudian ada titik apa tadi yang diketahui? A1 ya. A1 itu pada ini pas pada titiknya itu. Nah, kondisinya seperti itu, ya kan? Coba kalian lihat. A1-nya di sini. Sedangkan titik A-nya yang mana titik A-nya? Titik A-nya. Ya, titik A-nya ya di A1 sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya titik A-nya tidak pada A1, dia ke atas sini kan nggak nempel pada bidang alfa. Kan A-nya itu harus nempel pada bidang alfa ya. Karena itu diketahui. Nah, ada pernyataan ini. Nih, titik A terletak pada bidang alfa. Ya, terletak pada bidang alfa. Ada kata-kata itu. Kalau seandainya A itu tidak terletak pada alfa satu, nah bisa ada beberapa kemungkinan. Kebetulan nih A1-nya terletak pada alfa satu. Kalau A-nya terletak di sembarang gini ya, di sembarang sini misalnya, ya kan otomatis dia kalau diproyeksikan kan ke bawah. Jatuhnya ya ke tengah-tengah lah nanti. Nah, nggak tahu tengah-tengahnya di mana tuh kan. Kalau dia dari samping seperti ini. Ya, terang. Ya, gitu. Kalau ini tidak bisa dengan ya dengan dua cara juga percuma karena jatuhnya juga di situ juga. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak dari jawaban soal ini? Kalau cara pertama kan pakai garis sembarang ya. Kalau mau pakai cara pertama ya boleh pakai garis sembarang. Garis sembarang yang mana? Jadi lukis saja sebuah garis yang melalui titik A. Misalnya saya tentukan di sini nih ada garis. Ini cara pertama nih, pakai warna biru. Ya. Kemudian agak lurus, agak lurus, atas. Kita hubungkan garis sembarang nih yang warna biru. Ini menggunakan cara pertama. Gak akan terlihat dengan jelas ya. Karena apa? Karena titik A-nya di ujung. Kemudian kalau cara kedua gampang menggunakan garis utama. Bisa pertama menggunakan sejajar sumbu X, bisa sejajar alfa satu. Nah, mau yang mana? Kalau kan menggunakan
sejajar alfa satu ya jatuhnya ya di alfa satu sendiri nggak akan terlihat. Saya pakai kesejajaran aja, sejajar sumbu X. Nah, kayak itu ya. Kemudian ketemunya di A1 tarik ke atas perpotongan sumbu X ini sejajar dengan alfa 2. Ini kalau saya lukis seperti ini kira-kira kalau menggunakan cara kedua sama jatuhnya juga di situ-situ juga ya. Di situ juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Garis biru cara satu, garis merah cara dua. Oke, soal selanjutnya sekarang. Ini apa? Ini saya copy ya. Saya copy. Saya copy. Apa itu? Bidang alfa melalui titik 500, 720 dan 802. 500, 720 dan 802. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini. 720. X-nya 7 itu 2, 5, 6, 7. Y-nya 2. Kita cari titik perpotongannya. Ketemunya di titik kedua. Ini saya sembunyikan. Kasih warna merah. Titik satunya 802. X-nya 8, 5, 6, 7, 8. Y-nya 2, 1, 2.
Itu warna merah yang sama. Oke. Nah, bidang alfanya melalui tiga titik merah itu ya. Lalu mana alfanya? Oh, ini udah gampang karena dia terletak pada bidang yang berbeda-beda. Ya tinggal dilukis saja. Kita menggunakan ray ya, ray atau sinar garis. Ini alfa 2, yang bawahnya alfa 1. Kita geser aja ke kiri biar gambarnya lebih jelas. Mirip kayak tadi sebenarnya bidang alfanya. Titik B terletak pada bidang alfa. Ingat itu kata kunci. Kalau tidak ada kata itu ya B-nya bisa di mana aja nanti ya. Apalagi di dalam ruang gitu. Ini udah jelas B-nya itu terletak pada bidang alfa. Jika B-nya 801, 801, X-nya 8, 78, 1, nah 801, ini udah terlihat titik B-nya melayang ini ya. Melayang. Betul. B, B2, B2. Nah, B1-nya dengan dua cara. Cara pertama, ada yang mau mencoba? Silakan. Mau pakai apa dulu? Jadi kalau melukis titik pada bidang, nah, itu ada dua cara. Pertama pakai cara garis sembarang dulu gitu ya. Cara kedua itu menggunakan garis utama. Cara pertama sekarang, cara pertama perhatikan. Saya menggunakan garis warna biru biar membedakan dengan cara yang lain. Garis merah. Jadi pertama kali kalian harus melukis sebuah garis yang melalui titik B2. Misalnya ini. Atau melalui itu gak lurus ya. Sembarang pokoknya. Nah, tuh. Jadi yang satu memotong alfa 2, yang satu memotong sumbu X. Saya inginkan garis merah ya. Ini garisnya. Anggap aja itu garis M2. Lalu lalu melukis B1-nya gimana ya? Pertama kali ya harus kamu lukis proyeksi pertama garis M itu atau M1-nya. Lukis pakai cara apa? Tegak lurus ini. Nah, ini tegak lurus ke bawah titik-titiknya cari titik potongnya. Ini cari titik potongnya. Kemudian hubungkan dengan garis. Nah, ini udah ketemu nih proyeksinya. Dan tegak lurus dari titik B2 ke bawah. Perpotongannya itu adalah B1. Nah, inilah B1. Menggunakan cara pertama. Saya terus lebih lengkap dulu ya. Jadi garisnya bisa sembarang ini. Mau pendek, mau lebar, terah. Kalau menggunakan cara kedua, bagaimana cara kedua? Ini saya misalkan titiknya biar membedakan dikit. Warnanya ungu, ukurannya dipisahkan. Nah, cara kedua bagaimana cara kedua? Cara satu garis
merah. Cara dua garis biru. Satu garis merah, dua garis biru. Cara kedua, bagaimana cara kedua? Gampang. Saya akan menggunakan garis utama pertama. Sorry, karena ini kata B2, berarti garis utama kedua. Garis utama kedua, ya berarti saya harus membuat sebuah garis yang sejajar dengan alfa 2. Sejajar dengan alfa 2. Atau kalau saya mau menggunakan garis utama pertama, berarti saya harus membuat garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini saya lukis nih sejajar dengan sumbu X ya melalui B2, melalui B2. Nah, berpotongan di sini nih. Berpotongan di sini. Ya, ini garis biru. Lalu proyeksi garis biru ini apa di bidang H? Tegak lurus dulu ke bawah, dan sejajar alfa 1. Sama kan nih? Coba kalian lihat. Ketemunya juga pasti di B1, nggak mungkin jatuh di tempat lain. Kita coba ulangi lagi. Garis biru nih ya, melalui B2, memotong alfa 2 di titik sini. Kemudian dari titik sini, anggap aja di titik P gitu ya, dari titik P tegak lurus ke bawah sampai berpotongan di sumbu X. Berpotongan di sumbu X, saya gambar garis proyeksinya dulu. Nah, dari titik potong ini, saya lukis sebuah garis yang sejajar dengan alfa 1. Pasti jatuhnya di B1. Ini awalnya kan B1 nggak tahu ya. Awalnya B1 kan nggak tahu. Kak, dia tahunya gara-gara yang garis merah ini. Nah, sekarang saya lukis jajar. Nah, dia pasti jatuhnya di B1. Kalian pakai cara apapun, hasilnya juga pasti sama seperti itu. Ya, pasti sama. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti kalau di soal bagaimana? Pakai cara yang mana? Ya bisa pakai cara pertama, bisa juga pakai cara yang kedua. Kalau di soal ditanya yang dua-duanya, ya berarti dua-duanya yang dikerjakan. Cara pertama iya, cara kedua iya. Nah, sekarang pengaplikasiannya nih di contoh soal nomor berapa tadi ya? Nomor 4. Nomor 4. Contoh soal nomor 4. Bidang alfa mulai 000, melalui 230. Mungkin kalau saya menggunakan grid gitu ya, kita tentukan sih titiknya. 230 berarti X-nya 2, Y-nya 3 ke bawah sini. Nah, ini titiknya nih. Jangan lupa di fix dulu biar gak bergerak-gerak. Kemudian satunya 202, X-nya 2, Y-nya 2, berarti di sini. Fix objek dulu. Sama ini, jelas. Bidang alfanya ini ke atas, satunya bidang alfanya ke bawah. Nah, jika segitiga ABC terletak pada bidang alfa,
Ingat, ada kata-kata segitiga ABC terletak pada bidang alfa. Jadi meskipun itu bidang, ada titiknya kan, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Jadi kita perhatikan titiknya itu aja. A1, B1, C1. Kalau mau melukis proyeksi kedua, ya tinggal tentukan A2, B2, C2. Kalau mau lukis A3, tinggal tentukan A3, B3, C3. Itu aja sebenarnya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara menentukan titik-titik A, B, dan C yang terletak pada bidang alfa tersebut. Sama, pakai dua cara bisa, satu cara bisa. Nah, sekarang yang diketahui adalah A1. A1 itu 1,1. Di sinilah kira-kira A1. Kita kasih nama dulu. A1. Kita fix objek dulu ya, biar tidak bergerak. A2, 2,2. Oh, gambarnya mepet-mepet. Bagus ini malah. Itu adalah A2. Kemudian, kok A2? B1. B1. Di pikiran saya B1 ngomongnya A2. Kemudian C1. C1 3, 1, 0. Atau 2, 3, 1. Oh, kecil ya gambarnya ya. Bagus memang. Ini adalah C1. Ini di fix objek dulu. Oke. Nah, sampai di sini kalian diminta untuk menentukan proyeksi kedua. Dengan kata lain tentukan A1, B1, A2, B2, C2. Kalau mau menentukan satu-satu boleh. Misalnya sembarang garis nih melalui A1. Misalnya ke sini garisnya ya. B1, C1. Boleh seperti ini. Tapi kan banyak garisnya, ada tiga malah. Ya. Kita gunakan cara yang seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin. Jadi kalau mau menggunakan satu-satu garis ya bisa. Cuman masing-masing kan mulai titik A1, berarti C1. Cuman banyak garisnya. Nah, supaya garisnya minimal ya kita buat sebuah garis yang melalui dua titik itu. Misalnya saya mau melukis A1, B1 misalnya nih. Bisa nggak kira-kira ya? Oh bisa. Dia akan mulai 0,0, tapi melukis proyeksi keduanya susah ini. Susah, susah. Cari yang lain. A1 C1 bisa nggak? Oh bisa. Oh kebetulan nih sejajar ini. A1 C1. Jadi dengan membuat satu garis, dua titik terlampaui. Kalau pepatah kan dua pulau ya. Kalau ini dua titik terlampaui. Nah, oh A1 C1 bisa nih tercapai. Nah, berarti karena A1 C1 sejajar suhu X, oh otomatis sifat apa namanya? Sifat garis utama kedua yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ini cara pertama. Nah, itu. Ini yang kebaca garis yang pertama, kemudian tegak lurus, berpotongan di sini, ya, di sini X. Saya sembunyikan dulu. Saya sembunyikan dulu. Nah, kemudian sejajar dengan alfa 2. Ini harus kasih nama nih biar kalian tidak bingung. Ini alfa 2. Ini alfa 1. Sejajar ya. Sejajar. Supaya saya bisa melukis titiknya, bukan titik aja sembarang di sini. Kemudian. Nah,
Lalu a satunya yang mana? A satunya oh tinggal tarik tegak lurus saja ke atas. Dari A1 ke tegak lurus sumbu X, C1 sumbu X. Nah, dua titik langsung ketemu ini. Dua titik. Perpotongan pertama, perpotongan kedua. Ini A2, ini A3. Sorry kok A3. C2. Mungkin biar terlihat ini saya ganti warna merah saja. Nah, lalu B1-nya, sorry, B2-nya mana B2-nya? Proyeksi B2. Nah, B2 berarti saya harus buat garis lagi. Karena apa? Karena tidak ada garis yang melalui B1. Gitu kan? Seperti apa? Nah, kalau yang atas itu sudah menggunakan kesejajaran, berarti ini kita juga harus menggunakan kesejajaran. Kesejajaran. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan garis sembarang? Boleh. Cara campuran namanya ya, cara campuran. Boleh. Ini cara yang lainnya. Atau mau menghubungkan nih antara C1 B1 ya boleh silahkan. C1 B1 silahkan. Perpotongannya di sini ketemu itu ya. Kita buktikan apakah nanti melalui C2. Kalau melalui C2 berarti gambarnya benar. Tegak lurus, terus perpotongan di sini, perpotongan di sini. Kita sembunyikan dulu. Kayak garis biru saja. Kita lihat sekarang, kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Apakah ini akan melewati C2? Harusnya iya. Kenapa iya? Karena di proyeksi pertama dia melewati C1. Ini harus melewati C2 kalau kita hubungkan. Oh iya, pasti. Nah, berarti gambarnya benar. Nah, sekarang tinggal menentukan B2-nya. Sama, tegak lurus B1. B1 tegak lurus sumbu X. Memotong garis yang ini. Nah, berarti ini adalah B2. Ini garis merah. Lalu segitiganya kalau kita lukis seperti ini. Hmm. Ini segitiga yang pertama, versi pertama ini segitiga yang ya itu cara lukisannya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kita sampai jam berapa ya? Sudah habis ya waktunya ya? Sudah, Bapak. Oke. UTS itu mulai kapan? Minggu depan. Karena kelasnya ini tidak paralel ya, berarti kita tentukan sendiri apakah minggu depan atau 2 minggu lagi. Karena pekan UTS itu kan 2 minggu. Pekan UTS itu 2 minggu pekan UTS. Apakah mau minggu depan atau 2 minggu lagi? Tapi minggu depan saja ya. Minggu depan UTS bisa kan? Mau Hmm. daring apa luring UTS-nya? Kalau daring itu bagaimana ya, Bapak? Maksudnya sistemnya? Melalui Kalau daring Zoom? ya sama kayak kayak sekarang pakai Zoom nanti soal saya berikan, nah kalian mengerjakan soal tersebut
sambil kamera dihidupkan tapi seperti itu. Nah, mengerjakannya ya menggunakan GeoGebra. Setelah kalian selesai satu soal satu file gitu ya. Setelah satu file selesai, eh, disimpan, misalnya namanya Aris gitu ya. Aris underscore UTS nomor satu. Nanti UTS nomor dua dan seterusnya. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita sepakati dulu mau daring atau luring gitu aja minggu depan. Nah, nanti kalau seandainya eh, ada yang tidak bisa hadir ya berarti kita daring. Itu yang sakit siapa ya kemarin? Saya baru ingat. Gracia, Bapak. Gracia. Ada sekarang. Gracia masuk nggak? Ada, Bapak. Oh iya. Berarti kalau minggu depan kalau UTS-nya daring masih bisa ikut kan? Gracia? Bisa, Bapak. Oh ya sudah. Ini baru operasi sakit apa Gracia? Baru operasi kemarin ada usus buntu sama usus Oh. itu lagi, Pak. Usus buntu sama usus apa? Kayak kalau kata dokternya sih usus halusnya. Oh gitu ya. Itu operasinya yang disobek kecil apa yang disobek besar? Karena Yang besar, Bapak. oh iya. Lumayan 1 jengkal. Hah, satu jengkal berarti itu lumayan cukup lama istirahatnya nanti ya. Kemarin sih kata dokternya bulan 12 udah bisa ke kampus. Ya, memang agak lama. Bulan berapa? 12 ya? 12 awal, Bapak. Ya, ya kan lumayan lama itu sebulan lebih. Iya, Ya, seperti operasi sesar ya. kurang tahu, Pak. Belum pernah. Belum pernah melahirkan ya. Iya sama saya juga belum pernah melahirkan. Saya kan cowok soalnya. Nah, berarti Gracia minggu depan UTS-nya daring ya. Kalau gitu yang lainnya juga daring. Seperti itu. Ataukah ada yang mau luring minggu depan? Jadi gini, kalau seandainya ada yang daring ya boleh daring. Kalau mau luring ya luring. Atau kalau mau ada yang campuran, saya lebih enaknya luring. Itu misalnya ya. Laptop saya kurang mendukung di rumah ya silakan. Jadi kalau ada yang mau luring ya saya fasilitasi nanti di lab bisa menggunakan komputer di sana. Kalau mau daring ya boleh saja silakan kalau mau daring. Seperti itu. Nah, nanti ketua kelasnya nggak ada juga ya? Digantikan Salwa ya, Ada, sementara. Bapak. Inayahnya lagi berhalangan hadir. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, nanti Salwa sampaikan eh, mau silakan diskusikan aja mau ujian daring atau luring atau mau campuran. Nah, kalau campuran berarti ada yang daring, ada yang luring seperti itu. Kalau luring ya pakai kelas yang biasa, kalau yang daring di rumah masing-masing. Kemudian jamnya, saya tidak tahu. Kan kadang-kala UTS itu ada yang mata kuliah lain ya, ada yang diadakan tidak pada harinya, ya. Misalnya setiap hari kuliah apa gitu, misalnya kuliah kalkulus hari Senin pagi. Nah, ternyata karena UTS bersama diadakannya pada Kamis siang. Nah, pas kita kuliah geologis nih Kamis siang, bentrok jadinya ya. Nah, kalau seperti itu ya berarti UTS geologisnya kalau nggak dimajukan ya dimundurkan. UTS-nya boleh open book ya, silakan. Boleh buka buku, kemudian atau buka file PDF, file buku PDF silakan boleh. Seperti itu kira-kira. Ya, silakan diskusikan saja bagaimana enaknya. Kalau mau campuran ya boleh silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.
memang geometri lukis ini harus sering latihan. Kalau nggak sering latihan ya agak kagok kagok juga nanti. Kadang-kala sebenarnya melukis sebuah garis jajar aja mudah sebenarnya ya. Tapi karena jarang latihan ya jadinya bingung juga. Begitu pula dengan sifat-sifat objek geometrinya. Sejajar, berpotongan, titik pada bidang, titik pada garis ya. Nah, itu kalau jarang latihan pasti akan bingung nanti. Ini mau diapain sih gambarnya? Ini soal mau diapain? Tapi kalau kita sering latihan gitu, latihan nggak bisa kita tanya, boleh tanya temannya yang sudah bisa, tanya ke saya langsung juga boleh, silakan. Nah, belajar. Nah, kalau sudah tahu jawabannya nanti akan sering latihan akan mudah itu cara melukisnya. Karena ini menurut saya pribadi ini termasuk salah satu mata kuliah yang paling gampang sekali. Memang butuh imajinasi ya karena dalam mata kuliah ini kan merepresentasikan bangun tiga dimensi ke dalam bentuk dua dimensi. Merepresentasikan inilah ada prosedurnya, ada caranya. Nah, prosedur-prosedur itulah yang perlu kalian pahami. Oke, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi minggu depan kita UTS. Kita UTS. Atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Udah cukup, Bapak. Oke, udah cukup. Baik, perkuliahan hari ini cukup. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih banyak, Bapak. Bapak. Nah, sama-sama. Saya